Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap terus bersemangat. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2020. Bertemu dalam tema keempat, hidup bersih dan sehat. Subtema pertama, pembelajaran 4 dan 5. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu, memohon berkat dari Tuhan, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita ambil sikap doa yang baik. Tenangkan hati, pikiran, siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena tadi malam kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan semangat yang baru untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kami mohon berkat-Mu agar kami semuanya mampu mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, sungguh-sungguh mendengarkan video pembelajaran hari ini. Bimbing kami, sertailah kami, supaya kami mengerti, dan nantinya ketika mengerjakan tugas yang diberikan, kami mampu mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Biar semangat, kita gaungkan salam Tarakanita kita ya. Anak-anak ikutin ibu. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Sekali lagi, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Semoga dengan menggaungkan salam Tarakanita, semangat kita bertambah lagi. Dan terus bersemangat sampai selesai video pembelajaran ini, anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenal manfaat persatuan dalam keluarga. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara merawat kebersihan lingkungan rumah. 3. Mengenal kosakata dan maknanya yang berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan. 4. Siswa dapat mengenal gerak keseimbangan. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar. Itulah tadi tujuan pembelajaran kita. Ibu berharap kita semua dapat menggapai ini, menyelesaikan ini, mencapai tujuan ini dalam pembelajaran kita hari ini. Mari tetap fokus, tetap konsentrasi. Mendengarkan bacaan teks terlebih dahulu. Anak-anak boleh mengikuti, kita baca bersama-sama. Dalam keluarga, banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan. Dalam kegiatan bersama, setiap anggota memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pekerjaan berat dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga yang dewasa, sedangkan pekerjaan yang ringan dapat dilakukan oleh anak-anak. Kegiatan bersama dapat menyebabkan hati gembira. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama, maka pekerjaan akan cepat selesai dan menjadi ringan. Keluarga terjalin kerukunan dan saling membantu. Dengan terjalinnya kerukunan dan saling membantu, maka persatuan dalam keluarga juga akan tumbuh.
Maka, mari kita mengerjakan pekerjaan di rumah secara bersama-sama, supaya persatuan dalam keluarga tumbuh dengan baik. Oke? Amatilah gambar di bawah ini. Apa saja yang sedang mereka lakukan untuk menjaga kebersihan rumah? Lihat gambar ini sedang apa mereka? Mereka tidak hanya sendiri loh mengerjakannya. Ya, menyapu atau dan mengepel. Lalu mengelap, mungkin ini lemari. Ya, perabot-perabot yang ada di rumah. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan mengepel lantai dan mengelap debu-debu. Debu yang dilap ini bisa dari meja, perabotan rumah, lemari, pintu, dan semuanya yang berdebu yang ada di rumah. Kemudian, gambar ini ada dua anak. Yang pertama sedang menyapu, anak yang laki-laki. Kemudian anak perempuannya, setelah rumah disapu, dia mengepel. Lihat ada kain pel dan juga ember di sebelahnya. Anak kecil ini juga melakukannya berdua, tidak sendirian. Tadi kata pesan dari dalam teks tadi, jika dilakukan bersama-sama maka akan cepat selesai dan terasa ringan. Jadi ada yang menyapu, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, lalu saudara perempuannya melanjutkan dengan mengepelnya. Karena lantainya sudah bersih dan sudah disapu, sudah dibersihkan juga debu-debunya, sudah bisa untuk dipel. Kemudian, nah ini mamanya ternyata. Yang tadi dua gambar yang pertama yang kita lihat tadi, ada anak laki-lakinya dan anak perempuannya, lalu ada yang di atas papanya dengan mamanya juga, karena mamanya sama-sama pakai celemek, penutup yang di depan dada. Mamanya juga melakukan nih, apa ini? Mengelap juga. Oh, kursi juga dilap, karena kursi juga pasti ada debunya, ada kotorannya, dilap juga. Selain kursi juga perabot-perabot yang lainnya. Yang melakukan pekerjaan tidak hanya mama saja atau papanya saja, tetapi semua anggota keluarga. Karena membersihkan rumah, lingkungan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Mama, papa, anak-anak semua melakukannya, mengerjakannya bersama-sama. Dengan melakukan pekerjaan bersama-sama, kita telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Maka, mari kita bangun persatuan dalam keluarga kita dengan cara melakukan kegiatan bersih-bersih bersama-sama, saling membantu. Pekerjaan yang berat dilakukan oleh orang dewasa dan pekerjaan yang ringan dilakukan oleh anak-anak. Banyak manfaatnya loh. Salah satunya adalah manfaat dalam keluarga jika menumbuhkan persatuan, pekerjaan cepat selesai. Lalu tadi ada juga semua menjadi ringan dikerjakan. Tetapi jika kita tidak ada persatuan, tidak ada kerjasama, maka akibatnya pekerjaan lama sekali selesainya. Karena harus nyapu dulu, setelah selesai nyapu harus mengelap kursi, mengelap meja, dan melakukan hal-hal yang lain, makanya terasa lama. Tetapi kalau dilakukan bersama-sama, bekerja sama dalam satu keluarga, maka akan cepat selesai. Makanya sekarang anak-anak, jika mama atau papanya sedang membersihkan ruangan di rumah, kita bantu ya, supaya pekerjaan mama dan papa cepat selesai. Karena banyak sekali pekerjaan mama dan papa kita. Oke, mulai dari sekarang ya. Mengamati gambar. Coba perhatikan gambar ini. Apa ini?
Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, tempat sampahnya terguling. Dan sampahnya berserakan di mana-mana. Halamannya menjadi kotor. Gambar yang kedua juga sama. Sekeliling rumahnya, pekarangan rumahnya itu kotor. Banyak sampah berserakan. Terus, jadi terlihat tidak indah, tidak asik, tidak menyenangkan. Apakah rumah anak-anak seperti ini? Oh, tidak, Ibu. Rumahnya bersih semuanya. Karena rajin dibersihkan, ya, karena betul sekali. Ini hanya contoh. Sekarang kita membaca bersama-sama. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Halaman rumah kadang-kadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman juga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Anak-anak lakukan juga seperti bacaan ini di rumah? Tentu dong, tidak ada sampah yang berserakan di halaman rumahnya ya. Lalu pot-pot bunga pun tersusun dengan rapi, sehingga terlihat rapi dan asri. Setelah halaman rumah menjadi bersih, kita bisa bermain bersama kembali. Bisa bermain berlatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Melakukan keseimbangan dalam posisi diam. Posisi diam yang kita lakukan hari ini, yang akan Ibu kenalkan dengan anak-anak adalah posisi duduk. Kalau kemarin kita belajar posisi berdiri, keseimbangan badan dalam keadaan berdiri. Tapi hari ini dalam keadaan duduk. Ketika melihat gambarnya, anak-anak boleh sekalian ikut melakukannya. Nanti setelah melihat video, boleh juga dilakukan supaya lebih paham, lebih mengerti. Dan ketika ada tugas yang gambarnya menunjukkan kegiatan keseimbangan ini, anak-anak sudah mengingatnya, mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Oke? Sambil dipraktekkan. Nih, gambar yang pertama. Duduk ya, mereka duduk dengan kaki berselonjor dua-duanya ke depan. Lalu tangan ada di samping kiri dan kanan. Duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan, diangkat sedikit. Harus seimbang. Belajar ya, kalau sering dilakukan lama-lama akan bisa menjaga keseimbangan tubuhnya untuk tidak jatuh. Kemudian gambar berikutnya masih sama dengan duduk dan kaki diluruskan, selonjoran, sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Nah, duduk, diangkat kakinya sambil dipegang. Jaga keseimbangannya, jangan sampai jatuh. Jika jatuh, tidak usah merasa marah. Coba terus dan coba terus, maka anak-anak pasti akan bisa melatih keseimbangannya. Lakukan dari sekarang karena kita berlatih. Setelah berlatih dan berlatih, nanti pasti akan bisa. Kemudian, dia mengangkat kakinya ke atas. Jadi sikap lilin namanya. Kedua kaki diangkat lurus ke atas.
Jangan sampai jatuh. Jika tidak jatuh, berarti keseimbangan tubuhmu, keseimbangan statis sudah terbentuk. Untuk bisa menjaga keseimbangan tubuh dalam keadaan duduk, anak-anak harus sering berlatih. Mencoba, dan terus mencoba supaya menjadi bisa. Oke, selamat mencoba. Mari kita baca bersama-sama. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga dan dilakukan oleh semua anggota keluarga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu dan tanaman disiram dengan rutin. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempat sampah. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Pekarangan yang dirawat akan menjadi indah dan asri. Keluarga pun akan sehat. Dari bacaan tadi kita akan menemukan beberapa kosakata yang memiliki makna. Yang pertama adalah kata indah. Anak-anak tadi mendengar kata indah? Ya, yang artinya enak dipandang. Halamannya itu terlihat indah karena pot bunga tersusun rapi, sampah-sampah berada di tempatnya, tidak berserakan, makanya indah, enak dipandang. Kemudian, subur, tanamannya tumbuh subur. Tumbuh dengan baik, tidak kurus, tidak tanaman yang tidak punya daun, tetapi daunnya terlihat rimbun, batangnya segar, berbunga dengan baik, tidak ada yang kering-kering. Tanaman itu termasuk tanaman yang subur, tumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga, sejuk. Terasa sejuk karena dia bersih, tertata dengan rapi, terasa dingin dan nyaman ketika berada di halaman rumah kita karena bersih. Sampah. Ada sampah. Benda yang dibuang karena tidak dipakai lagi. Kemudian asri. Ketinggalan satu, yaitu asri. Asri indah dan sedap dipandang. Jadi, inilah 5 kosakata yang memiliki maknanya. Anak-anak, ingat-ingat supaya ketika menemukan kata-kata ini anak-anak mengerti, sejuk itu maknanya adalah suasana di situ terasa dingin dan nyaman. Subur itu berarti tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Indah pekarangannya berarti enak dipandang. Begitu ya? Oke. Sekarang kita mau apa lagi nih? Supaya halaman tidak ada sampahnya lagi, maka harus dibuang di tempat sampah. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan pada gambar di samping berupa bangun datar. Ini kemasan makanan, potongan kertas bentuknya sudah sedikit tidak rapi, berarti bisa tergolong jenis sampah-sampah yang ada di halaman rumah kita. Ternyata jika menemukan kemasan makanan menunjukkan bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Perhatikan gambar potongan kertas dan kemasan makanan. Apa itu sisi, apa itu sudut dan titik sudut? Perhatikan gambar ini. Sisi adalah garis tegak yang ada pada setiap gambar.
seperti gambar yang menunjukkan potongan kertasnya sedikit miring, trapesium, jajar genjang, sisi yang miring di kiri dan kanan, atas dan bawah, garis yang miring sisi dan kiri dan kanan, atas dan bawah, dan juga persegi panjang, garis yang tegak kiri dan kanan, dan juga garis panjang atas dan bawah, itulah yang disebut dengan sisi. Sudut adalah antara pertemuan garis, baik garis yang tegak dan garis yang tidur, ada lengkung di tengah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini dia. Ini adalah sudut. Maka kalau ada sebuah gambar ditanya di mana sudutnya? Sudutnya ada di sini. Ini dia. Di sini juga sudut, lalu di sini juga sudut, di sini juga sudut. Lalu yang persegi panjang, ini juga sudutnya, dan juga sudutnya. Lalu titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan dua garis ujungnya yang menempel dan kecil karena disebut titik. Seperti gambar ini. Misalnya ini ada garis dan garis dia bertemu. Maka ujungnya ini, ujung pertemuannya ini disebut titik. Ini pertemuan jari telunjuk Bu Lili dengan telunjuk yang satunya. Ini disebut titik. Kalau sudut yang di sininya. Begitu ya. Contoh titik sudutnya ada di sini. Ini di ujung sini, lalu di ujung ini, lalu di ujung ini, dan satu lagi di sini. Sama juga dengan persegi panjangnya. Contohnya, sisi, sudut, dan titik sudut itu ada jumlahnya. Ini dia. Persegi panjang. Banyak sisinya ada 4. Mari kita hitung. Sisi. Nah, 1, 2, 3, 4. Sisinya ada 4. Lalu sudut. Sudut yang mana tadi sudut ya? Ini dia sudut. 1, 2, 3, 4. Sudutnya juga ada 4. Sekarang titik sudut. Pertemuan dua garis yang paling ujung-ujungnya. Ini dia 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudutnya ada 4. Jadi semua jumlahnya sama. Banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudut dari persegi panjang ada 4. Yang kedua, nah jajar genjang tadi. Bentuknya mirip sama persegi panjang, hanya dia sedikit miring. Banyak sisi juga sama cara menghitungnya, sama persegi panjang tadi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga, lalu sudutnya 1, 2, 3, 4. Sudutnya juga ada 4, lalu titik sudut sepertinya sama jumlahnya 1, 2, 3, 4. Jadi jajar genjang juga memiliki sisi 4, sudut 4, dan titik sudut ada 4. Mari kita hitung jumlah sisi, sudut, dan titik sudut dari gambar berikut. Ini adalah trapesium. Trapesium banyak sisinya ada berapa ya? Anak-anak boleh catat ya di rumah. Berapa banyak sisi dari trapesium? Gambarnya boleh juga digambar untuk melatih supaya bisa menggambarkan bentuk trapesium. Tapi tidak usah dikumpulkan, kita hanya belajar bersama. Trapesium kita hitung banyak sisinya.
1, 2, 3, 4. Ada berapa banyak sisi trapesium? Ada 4. Kemudian banyak sudut. Ada 1, 2, 3, 4. Ternyata trapesium memiliki banyak sudut, banyak titik sudut, dan sisi ada 4. Gambar berikutnya ada segitiga. Banyak sisinya ada berapa? Banyak sudutnya ada berapa? Banyak titik sudutnya ada berapa? Mari kita hitung bersama-sama. Banyak sisi. 1, 2, 3. Banyak sisinya ada 3. Lalu banyak sudutnya ada 1, 2, 3. Ada 3 juga. Banyak titik sudut dari segitiga. 1, 2, dan 3. Ya, 3 juga jumlahnya. Kemudian, ini gambar apa ya? Yang warna pink tadi trapesium, yang warna kuning adalah segitiga, yang hijau ini namanya persegi 6. Maka banyak sudut dan titik sudutnya adalah, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyak sisinya ada 6. Sudutnya ada berapa? Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Kemudian, tadi kalau namanya persegi 6, ini adalah segi 5. Maka banyak sisinya adalah, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sekalian ditunjuk boleh. Lalu banyak titik sudutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Inilah tadi jumlah sisi, sudut, dan titik sudut dari beberapa bangun datar. Ada banyak lagi gak bangun datarnya? Anak-anak bisa menghitung praktek di rumah, bisa misalnya melihat meja, maka permukaannya bentuknya persegi panjang. Hitung sisinya, hitung sudutnya, dan juga titik sudutnya. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang lainnya. Boleh dihitung supaya lebih paham dan lebih mengerti. Jadi kalau ada yang tanya, sudah tahu sisinya jumlahnya segini, sudutnya segini, maka banyak titik sudutnya adalah segini. Begitu ya? Oke, kita lanjutkan. Evaluasi. Yeay! Bagaimana cara menunjukkan persatuan dalam keluarga? Bagaimana caranya tadi? Dengan cara melakukan pekerjaan bersama-sama. Yang kedua, apa manfaat persatuan dalam keluarga? Apa tadi manfaatnya? Ya, benar sekali. Manfaatnya adalah pekerjaan menjadi cepat selesai. Berapakah jumlah sudut dan titik sudut trapesium? Trapesium yang sedikit miring tadi. Berapa jumlahnya? Masih ingat nggak? Ayo dibayangkan. Trapesium. Ya, betul sekali. Sudut ada 4 dan titik sudut ada 4. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Dan kita sudah selesai. Ibu berharap anak-anak mengerti, memahami, dan nanti dalam mengerjakan tugasnya bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Setelah
melihat video ini, anak-anak boleh mengulang kembali. Dan jangan lupa dibaca juga e-booknya, e-book Tarakanita dan juga buku yang pernah dipinjam dari sekolah. Supaya pengetahuannya anak-anak bertambah lagi dan bertambah lagi. Dan yang pastinya semakin mengerti. Baik anak-anak, sekarang kita tutup kegiatan belajar kita dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah mengikuti kegiatan pembelajaran mempelajari video pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Guru hari ini. Berilah kami semangat, mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Tuhan, berilah kami selalu kesehatan, agar kami selalu dapat belajar dengan baik, tanpa merasa terganggu karena badan kami yang sedang tidak enak. Beri juga kesehatan untuk kedua orang tua kami dan para ibu guru kami, supaya tetap dapat memberikan materi pembelajaran kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Baik, sampai bertemu kembali dalam materi pembelajaran berikutnya. Bye-bye.